Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, perkenalkan nama saya Muhammad Lukmanul Hakim. Saya salah satu CPMI program G2G Korea Selatan, lulusan tahun 2019, sektor manufaktur visa E9. Kami ingin melaporkan bahwa lebih dari 10.000 CPMI program G2G Korea Selatan saat ini terhambat prosesnya, Pak. Hampir 2 tahun ini kami menunggu keberangkatan untuk bisa bekerja ke Korea Selatan, namun sampai detik ini tidak ada perkembangan apapun, tidak ada penempatan sama sekali ke Korea Selatan. Dan ini membuat kami bingung, membuat kami resah, membuat kami terpuruk. Banyak yang menganggur, banyak yang saat ini menjadi hanya buruh harian lepas. Bahkan yang menjadi ironis lagi adalah banyak yang saat ini terlilit hutang bank, karena untuk bisa berangkat ke Korea Selatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Pak. Sehingga cicilan bank itu tetap berjalan, namun untuk mengangsurnya itu sangat-sangat sulit. Karena yang tadinya harapan kami bisa berangkat ke Korea Selatan sehingga kami mendapatkan gaji, kemudian kami bisa mengangsur utang bank tersebut. Namun sampai detik ini kenyataannya tidak ada penempatan untuk ke Korea Selatan. Oleh karena itu kami memohon kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden segera melangkah bernegosiasi dengan pihak Korea Selatan agar program G2G Korea Selatan segera dibuka kembali. Yang mana dengan adanya pembukaan program G2G Korea Selatan saat ini harapan kami bisa mengurangi pengangguran, Pak. Kita tahu pengangguran di Indonesia sangatlah banyak. Bahkan saat ini lebih banyak lagi karena terjadinya PHK. Dan dengan adanya pembukaan penempatan program G2G Korea Selatan ini bisa menambah devisa negara dan juga menggerakkan roda perekonomian negara akan lebih baik lagi. Kemudian kami juga ingin melaporkan bahwa ada beberapa negara mitra IPS topik Korea Selatan seperti Kamboja, Thailand, Vietnam, Timor Leste ini sudah masuk ke Korea Selatan. Bahkan sebentar lagi menyusul Nepal dan Bangladesh. Ini sangat mengkhawatirkan bagi CPMI program G2G Korea Selatan, Pak. Karena dengan adanya mereka sudah masuk, mereka bisa menggeser posisi CPMI di mata para user yang ada di Korea Selatan. Seperti saya sendiri, saya sudah 1 kali dibatalkan kontrak kerjanya karena terlalu lama tidak kunjung datang ke Korea Selatan. Sehingga kemungkinan user yang ada di Korea Selatan itu memilih para pekerja dari negara lain yang sudah masuk ke Korea Selatan. Nah, ini sangat merugikan bagi CPMI program G2G Korea Selatan, Pak. Dan harapan kami Bapak Presiden agar segera bergerak cepat bisa bernegosiasi dengan pihak Korea Selatan agar CPMI program G2G Korea Selatan ini bisa segera masuk kembali ke Korea Selatan. Kemudian juga kami ingin melaporkan bahwa program P2P swasta Phishing E10 itu ternyata tetap bisa masuk ke Korea Selatan, namun dengan prosedur yang sangat ketat yang diberlakukan oleh negara Korea Selatan. Kami CPMI program G2G Korea Selatan pun siap untuk mematuhi semua prosedur ketat yang diberlakukan oleh Korea Selatan, Pak. Baik itu melampirkan hasil PCR negatif, kemudian melakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan biaya sendiri, bahkan kami juga sudah melakukan vaksin. Insya Allah hampir 99% kami CPMI program G2G Korea Selatan sudah vaksin, Pak. Baik itu yang vaksin pertama, bahkan sudah banyak juga yang sudah vaksin dosis kedua.
Artinya apa? Artinya kami sudah siap diberangkatkan ke Korea Selatan kapanpun, Pak. Kami siap mematuhi semua prosedur-prosedur yang diberlakukan oleh pihak Korea Selatan. Kemudian kami juga ingin melaporkan bahwa program J2J Jepang saat ini sudah mulai bergerak, yaitu dengan adanya pengumuman pemanggilan peserta pre-departure orientation yang kabarnya akan dilaksanakan secara virtual atau online. Nah, program J2J Jepang saja bisa melakukan pemanggilan dengan secara virtual maupun online atau online. Kenapa kok program J2J Korea Selatan tidak bisa seperti program J2J Jepang? Yang mana seperti di Korea Selatan, program J2J Korea Selatan ini biasa disebut dengan preliminary. Kenapa kok tidak bisa melakukan preliminary secara online? Nah, sehingga program itu tetap bisa berjalan dan juga harapan kami bisa segera terbang ke Korea Selatan. Kemudian saat ini kami juga menilai peraturan perundang-undangan CPMI antara Kemnaker dan PP2MI belum sinkron, Pak. Jadi kemarin ada surat edaran dari Ibu Menteri Ida Fauziah memberikan teguran kepada PP2MI agar peraturan PP2MI nomor 9 tahun 2020 direvisi, yang mana program pembebasan biaya penempatan melalui BNI Fleksi dengan bunga 11% itu memberatkan. Nah, sementara program KUR itu tidak lebih dari 11%. Artinya ini lebih besar daripada program KUR, sehingga justru malah memberatkan CPMI. Dan penilaian kami justru program dari PP2MI, yaitu program pembebasan biaya penempatan ini menurut kami adalah gagal, karena yang harusnya biaya penempatan itu memang dibebaskan, namun justru malah kami tetap membayar namun harus berhutang dulu ke bank. Nah, jadi tetap membayar, tidak ada pembebasan biaya, sehingga menurut kami program dari PP2MI yaitu program pembebasan biaya penempatan ini menurut kami gagal. Jadi intinya kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar segera bergerak cepat untuk menangani permasalahan CPMI ini. Hampir 2 tahun, Pak. Kami kebingungan, kami terkatung-katung nasibnya. Bahkan kami sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun tidak kunjung berangkat. Dan untuk program J2J Korea Selatan ini banyak masa berlaku yang terbatas, seperti masa berlaku sertifikat, kemudian masa berlaku roster, kemudian juga masa berlaku CCVI, yang mana dari ketiganya tersebut memiliki batas waktu yang terbatas, sehingga seandainya SLC kami itu dibatalkan atau kontrak kerja kami dibatalkan, kemudian kami tidak kunjung mendapatkan SLC kembali, sementara sertifikat sudah hangus, maka terpaksa kami harus mengulang dari nol lagi, Pak. Sementara dari pemerintah berjanji akan memberikan insentif atau ganti rugi untuk yang gagal berangkat ke Korea Selatan atau maupun ke negara lain. Namun perlu dipahami, perlu ditekankan, kami tidak membutuhkan ganti rugi untuk kebatalan atau batal terbang ke Korea Selatan. Kami yang sudah lulus ini
hanya memohon agar kami bisa segera berangkat ke Korea Selatan, bisa bekerja ke Korea Selatan. Kami tidak butuh ganti rugi dari pemerintah. Kami juga tidak mengemis untuk meminta bantuan uang atau bantuan sembako atau bantuan PKH dari pemerintah. Namun yang kami ingin memohon kepada pemerintah agar pemerintah segera menangani, bergerak cepat, bernegosiasi dengan pihak Korea Selatan agar program G2G Korea Selatan ini segera dibuka kembali agar kami bisa segera bekerja di Korea Selatan. Mungkin itu saja sedikit laporan dari kami, salah satu CPMI program G2G Korea Selatan, Pak. Harapan kami Bapak bisa segera menangani ini dengan secepat-cepatnya, karena hampir 2 tahun ini kami terkatung-katung nasibnya. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Presiden Joko Widodo. Apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.